Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak Ustazah kelas 9. Hari ini kita akan mempelajari organ reproduksi manusia. Ini rangkuman dari pelajaran kita yang lalu. Oke, baiklah anak-anak Ustazah, kita perlihatkan satu persatu rangkumannya. Yang pertama, kita akan mengetahui kompetensi dasar yang akan kita pelajari, yaitu menghubungkan sistem pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksi dengan menerapkan pola hidup yang benar. Kemudian kita lihat indikator pembelajaran kita itu mengetahui sistem reproduksi manusia, organ-organ sistem reproduksi manusia beserta fungsinya, dan kelainan serta penyakit pada sistem reproduksi manusia, dan upaya kita untuk menjaga reproduksi kita. Nah, apa itu sistem reproduksi? Sistem reproduksi adalah sebuah sistem yang berfungsi untuk menghasilkan individu baru dari individu lama. Apa saja sih organ penyusun sistem reproduksi manusia? Oke, yang pertama yang akan kita pelajari adalah organ reproduksi pria dan organ reproduksi wanita, di mana pria memiliki organ reproduksi dalam dan luar, wanita begitu juga ya, ada dalam dan luar. Dari pria dulu. Organ kelamin luarnya yaitu penis dan skrotum. Yang dalamnya ada testis, saluran sperma, uretra, dan kelenjar reproduksi. Di mana kelenjar reproduksinya ada vesikula seminalis dan lain hal. Pria itu memiliki organ yang bisa kita lihat dari luar. Ya, ada penis dan testis. Kita bahas satu-satu fungsinya. Dari alat kelamin luar ada penis, yaitu berfungsi untuk saluran urin, saluran keluarnya urin. Kemudian ada skrotum, yaitu tempat untuk melindungi testis. Kita masuk ke testis. Testis merupakan alat untuk memproduksi sperma. Jadi tempat memproduksi sperma adalah testis. Kemudian setelah dari testis, ya sperma itu akan diproduksi dan dikeluarkan ke epididymis, di mana epididymis ini merupakan tempat sementara berkembangnya sperma. Lalu dilanjutkan ke vas deferens. Nah, spermatogenesis merupakan proses pembentukan sperma yang dilakukan di testis. Nah, kita coba satu-satu kita isi saluran reproduksi pria pada gambar ini. Yang gambar A ini merupakan, ayo apa? Benar, ini adalah penis ya, tempat keluarnya urin. Kemudian yang B ini adalah testis. Yang C adalah skrotum. Yang D ini adalah apa? Ayo, epididymis. Ini adalah vas deferens. Yang F adalah uretra. Yang G ini adalah vesikula seminalis. Yang H ini adalah kelenjar prostat. Selanjutnya yang terakhir ini adalah kelenjar Cowper. Nah, ini adalah alat reproduksi pria. Kita masuk ke dalam alat reproduksi wanita, di mana alat reproduksi wanita ini ada yang luar dan ada dalam. Di luar ini adalah vulva dan yang dalam ini adalah ovarium dan kelenjar. Nah, pada wanita ini gambarnya, kita lihat alat kelamin luarnya. Alat kelamin perempuan itu ada vulva dan labium, di mana vulva ini adalah celah paling kecil. Nah, yang ini alat kelamin dalamnya ada ovarium, di mana ovarium ini adalah tempat pembentukan ovum. Jadi ovum itu dihasilkan di ovarium. Ya, jadi ada dua ovarium pada wanita. Kemudian tempat berkembangnya janin itu ada rahim.
mana di rahim ini banyak sekali fungsinya dan hanya dimiliki oleh wanita. Kemudian ada vagina. Nah, ini dia oogenesis, adalah proses pembentukan ovum, di mana oogenesis ini bermula dari ovarium. Oogenesis ini dimulai dari masa kita di dalam kandungan ibu. Nah, ini adalah gambar dari organ reproduksi wanita. Kita lihat satu-satu jawabannya. Yang A ini adalah ovarium, tempat pembentukan ovum. Yang B adalah oviduct atau nama lainnya adalah tuba fallopi. Yang C ini adalah infundibulum. Yang D adalah rahim atau tempat berkembangnya janin. Yang E adalah dinding rahim atau endometrium. Ini yang meluruh jikalau tidak dibuahi oleh sperma ovumnya. Nah, kemudian ini yang kecil adalah cervix dan yang bawah ini adalah vagina. Kelainan dan penyakit pada organ reproduksi manusia. Kelainan dan penyakit pada organ reproduksi manusia yang pertama adalah gonorrhea, di mana penyakit gonorrhea ini disebabkan oleh bakteri yang bernama Neisseria gonorrhea, di mana ini adalah keluar nanah ya hasilnya. Kemudian sifilis atau raja singa, ini nama bakterinya adalah Treponema pallidum. Kemudian ada herpes simplex genitalis, disebabkan oleh virus herpes simplex tipe 2. Kemudian ada HIV atau AIDS yang disebabkan oleh virus Human Immunodeficiency Virus. Reproduksi remaja. Teman-teman sekalian, udah pada tahu belum apa itu kesehatan reproduksi remaja dan bagaimana sih cara menjaga kesehatan produksi remaja itu? Kesehatan reproduksi remaja adalah kondisi sehat yang menyangkut sistem fungsi dan proses reproduksi yang dimiliki oleh para remaja. Nah, teman-teman sekalian, sekarang udah paham dan tahu kan apa sih itu kesehatan reproduksi remaja. Sekarang kita harus tahu bagaimana cara menjaga kesehatan reproduksi remaja. Yang pertama adalah menjaga kebersihan pakaian, khususnya celana dalam. 1. Pakai bahan celana dalam yang menyerap keringat ya. Ganti minimal 2 kali sehari setelah mandi. Oh iya, celana dalam dan luar harus nyaman dan pas ya. Tidak boleh terlalu sempit karena bisa jadi lembab dan bisa jadi tempat tumbuhnya kuman loh. Yang kedua adalah setelah buang air kecil atau buang air besar, jangan lupa mencuci bagian luar alat kelamin dengan air dan sabun. Untuk perempuan, siram dengan air dari arah depan ke belakang, bukan sebaliknya. Untuk laki-laki, cukup dibersihkan dengan air bersih. Yang ketiga adalah, wah untuk cewek banget nih, saat menstruasi. Gunakan pembalut yang baik, lembut, nyaman, dan tidak menimbulkan iritasi pada kewanitaan saat digunakan. Ganti pembalut sesering mungkin. Bersihkan vagina dengan air bersih dan sabun. Dan yang terakhir adalah selalu membawa pembalut dan underwater saat melakukan aktivitas atau bepergian ya. Yang keempat yaitu cara menangani rasa nyeri atau kram perut saat menstruasi. Hindari makanan pedas, minum obat herbal atau ramuan tradisional seperti jamu temulawak, kunyit, asam. Perbanyak minum air putih. Jangan mengangkat beban berat. Tenangkan pikiran dan konsumsi makanan dan buah. Itu tadi beberapa cara menjaga kesehatan reproduksi remaja.
Sebagai remaja, kita tidak boleh hanya tahu apa itu kesehatan remaja dan cara menjaganya. Di samping itu, kita sebagai remaja harus tahu juga bagaimana cara memeriksa kesehatan reproduksi kita. Salah satunya adalah memeriksa dengan diri sendiri. Lakukan sendiri, kenali organ reproduksi masing-masing, periksa secara rutin, kenali jika ada kelainan atau perubahan. Nah, jika terdapat perubahan atau kelainan seperti benjolan, kemerahan, gatal, bau, segera hubungi dokter ya. Penyakit berbahaya menghantui kita jika kita terlalu mengabaikan akan kesehatan reproduksi remaja. Kita sendiri loh yang akan rugi. Nah, tadi adalah rangkuman dari sistem reproduksi manusia. Silakan belajar. Menang hari ini kan dikenal.